Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai KIP kuliah 2021. Jadi bagi kalian siswa SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan kuliah namun terkendala biaya, kalian bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah ya. Jadi nanti kalian akan mendapat fasilitas seperti biaya per semester ya, biaya UKT per semester, dan juga mendapat uang saku ya, ini sangat bagus ya. Ini beasiswa yang sangat membantu sekali ya. Nah, oke. Bagaimana cara mendaftar KIP kuliah untuk tahun ini, dan atau mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa itu KIP kuliah. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu KIP kuliah ya. Oke, silahkan dilihat bagan ini ya. Nah, di sini kenapa saya buatkan bagan seperti ini? Nah, sini karena banyak siswa yang saya temui masih miskonsepsi ya, atau salah paham mengenai apa itu KIP kuliah. Oke, saya akan jelaskan bagan ini. Nah, ini dipisahkan jadi dua ruas ya, kiri dan kanan. Oke. Nah, yang ini adalah pendaftaran kampus, yang ini adalah pendaftaran beasiswa. Nah, jadi KIP kuliah ini adalah pendaftaran beasiswa ya, bukan pendaftaran kampus. Karena banyak yang bertanya kapan jadwal KIP kuliah di Undiksa Pak, itu ya, seperti itu. Itu bukan seperti itu ya. Jadi KIP kuliah adalah pendaftaran beasiswa. Kalau dulu namanya ini bidik misi ya. Nah, sedangkan kalau pendaftaran untuk kampus itu ya 3 jalur ini. SNMPTN untuk perguruan tinggi, SNMPN untuk politeknik, dan SBMPTN dan jalur mandiri. Oke, untuk SNPTN ini merupakan seleksi melalui nilai raport ya. Sedangkan SBMPTN melalui tes ya, tes tulis ya. Dan mandiri ini diselenggarakan oleh kampus ya, masing-masing kampus. Nah, sedangkan untuk SNPTN dan SBMPTN ini diselenggarakan serentak seluruh Indonesia ya. Ya, jadi ini seluruh Indonesia, dan mandiri ini masing-masing kampus beda-beda jadwalnya. Di urutannya seperti di bagan ini, seleksinya SNPTN dulu. Nah, setelah ini selesai, nah yang tidak lulus bisa mengikuti SBMPTN. Nah, setelah ini selesai, boleh juga kalau yang tidak lulus boleh mengikuti yang mandiri. Namun tidak menutup kemungkinan juga yang mandiri ini bisa berbarengan dengan SBMPTN atau SNPTN ya, karena mandiri ini kan diselenggarakan oleh kampus masing-masing. Jadi yang membuat jadwalnya adalah kampus itu sendiri. Jadi silahkan cek web kampusnya masing-masing ya, jangan sampai tertinggal ya. Namun pada umumnya kampus akan menunggu setelah SNPTN dan SBMPTN, seperti itu. Nah, ini untuk pendaftaran kampus. Dan pendaftaran beasiswa itu melalui KIP kuliah. Oke, nah jika kalian ingin mendaftar kampus dengan beasiswa KIP kuliah, nah kalian harus mensinkronkan ya, harus menghubungkan KIP kuliah kalian dengan pendaftaran kampus. Ya, gimana caranya menghubungkan? Ya, dengan nomor pendaftaran. Dan nanti ada di menu akun kalian di KIP kuliah. Di sana akan kalian memilih seleksi. Nah, kalian pilih seleksinya, kemudian nomor pendaftaran yang kalian punya itu dimasukkan ke seleksi yang kalian ikuti. Misalnya seleksi SNPTN, di sini akan ada menu memasukkan nomor KIP kuliah. Nah, masukkan di sana, maka kalian akan terdaftar sebagai pelamar dengan beasiswa.
seperti itu. Nah, apakah bisa dipakai ke ketiganya ini atau harus satu? Bisa dipakai ke semuanya ya. Misalnya KIP kuliah kalian daftarkan di SNPTN, kemudian kalian tidak lulus SNPTN, kalian masih bisa menggunakan KIP kuliah kalian di sini di SBMPTN. Tidak lulus juga, kemudian bisa digunakan di Mandiri. Nah, jadi bisa digunakan di semuanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kelulusannya bagaimana? Nah, kelulusan kampus dan KIP kuliah, kelulusannya ini berbeda ya. Jangan nanti kalian setelah lulus SNPTN kalian beranggapan itu sudah lulus KIP kuliah, bukan ya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya kalian harus lulus dulu di kampusnya. Kalau di kampusnya kalian tidak lulus, otomatis kalian tidak bisa ikut seleksi KIP kuliah. Ya, jadi alurnya seperti itu. Saya contohkan, misalkan si A melamar SNPTN di Universitas Pendidikan Ganesha ya, S1 bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah mengikuti seleksi SNPTN, si A lulus ya SNPTN di pendidikan bahasa Inggris S1. Nah, setelah lulus ini siswanya ini baru lulus di kampus ya, baru diterima sebagai mahasiswa ya, calon mahasiswa ya, belum lulus KIP kuliah, beasiswanya belum. Nah, setelah kalian lulus, nah baru nanti akan diseleksi. Jadi nanti kalian lulus di kampus terlebih dahulu. Nah, yang lulus di kampus ini akan diseleksi KIP kuliahnya. Apakah lolos KIP kuliah ataupun tidak. Nah, kalau kalian lolos KIP kuliah, berarti kalian bisa kuliah di S1 bahasa Inggris dengan beasiswa KIP kuliah, seperti itu. Tapi kalau kalian KIP kuliahnya tidak lulus, nah berarti kalian lulus sebagai mahasiswa biasa ya, umum. Kalian akan terdaftar sebagai mahasiswa umum kalau kalian tidak lulus bidik misi. Nah, semoga dengan contoh itu kalian bisa paham ya. Kalian misalnya tidak lulus SNPTN, jangan berkecil hati karena masih banyak jalur ini, SBMPTN dan juga Mandiri ya. Nah, apakah setelah tidak lulus SNPTN kalian bikin akun lagi? Ya, tentu tidak ya. Satu akun ini kalian bisa gunakan ke semua jalur, tidak perlu buat lagi, cukup satu kali buat. Nah, jadi yang kalian perhatikan di sini, kalian harus sinkronkan akun KIP kuliah kalian dengan pendaftaran kampus ya. Nah, untuk jalur Mandiri, tiap kampus itu berbeda-beda ya, dari kuota maupun cara sinkron KIP kuliah, akun KIP kuliahnya seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar membuka web kampus itu secara aktif ya, agar tidak tertinggal informasi ya. Jangan sampai tanggal pendaftarannya atau syaratnya itu sudah lewat ya, sehingga tidak bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah di kampus yang kalian inginkan, seperti itu. Oke. Nah, jika ada yang masih bingung tentang bagan ini atau tentang beasiswa KIP kuliah dan pendaftaran kampus, bisa tanyakan di kolom komentar atau di IG saya ya, di sastra_1412. Nah, sekarang bagaimana caranya mendaftar KIP kuliah? Nah, ini sangat gampang ya. Kita menuju ke web KIP kuliahnya terlebih dahulu, langsung webnya itu
adalah ini ya, https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Oke, tampilan awal website KIP Kuliah adalah seperti ini. Nah, di sini ada jadwal ya. Oke, nah seperti yang saya utarakan tadi, jadwal pendaftaran akun KIP Kuliah itu adalah sampai 31 Oktober ya. Sedangkan untuk SNPTN ini adalah kampus ya. Jadi jadwalnya itu sampai 23 Februari. Kalau Politeknik sampai 18 Maret. Yang pertama kali kalian lakukan jika ingin mendaftar ke kampus dengan beasiswa KIP Kuliah, kalian buat akun KIP Kuliah dulu. Caranya, nah, dengan mengklik ini, daftar atau masuk. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan ketika kalian mengklik daftar atau masuk. Nah, jika kalian sudah pernah buat akun, nah, kalian tinggal masukkan nomor pendaftaran dan kode akses. Kemudian klik masuk. Nah, jika belum, kalian silakan klik ini, daftar baru. Ya, ini untuk pertama kali kalian buka ini. Pertama kali kalian buat akun, klik daftar baru. Ya. Klik. Nah, nanti akan muncul data-data yang harus diisi. Oke, silakan kalian isi nomor induk, kependudukan, NIK, bisa kalian lihat di KTP atau KK. Kemudian nomor induk siswa, NISN, ini bisa kalian lihat di raport ya. Kemudian NPSN. Nah, NPSN sekolah ini kalian bisa cari di sekolah, minta info di sekolah, atau bisa di Google ya, biar lebih gampang. Silahkan kalian buka Google. Ini saya contohkan, misalnya tulis NPSN sekolah kalian ya, misalnya NPSN SMK Negeri 2 Singaraja ya. Ini di NPSN nya langsung kelihatan ya. Ya, sudah gampang sekali sebenarnya. Ditunggu sampai muncul namanya, baru namanya diklik. Nah, kemudian masukkan email kalian yang masih aktif. Pastikan email kalian masih aktif ya. Kemudian klik ini, proses selanjutnya. Oke, setelah diklik proses selanjutnya, kalian buka email kalian. Misalnya seperti ini, buka email kalian. Ya. Oke, baru cari yang dari KIP Kuliah. Nah, seperti ini dia, no reply KIP Kuliah ID ya, seperti ini. Di sini ada nomor pendaftaran dan kode akses. Setelah mendapat nomor pendaftaran dan kode akses, baru kalian kembali ke sini untuk login. Ya, masukkan nomor pendaftaran dan masukkan kode akses, kemudian masuk. Nah, inilah tampilan awal dari akun KIP Kuliah kalian. Nah, di sini ada info berwarna kuning di sini ya. Kalian disuruh untuk mengecek status pada DTKS. Nah, ini mengindikasikan apakah kalian sudah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial ya, Kemsos, atau tidak. Biasanya yang belum mempunyai KIP akan muncul pemberitahuan seperti ini ya, entah kalian punya atau tidak, silahkan diklik saja cek status. Nah, data tidak ditemukan, artinya kalian tidak terdata di DTKS. Nah, tapi kalau kalian tidak terdata di DTKS, jangan berkecil hati ya, karena kalian masih mempunyai peluang ya, karena seperti pengalaman yang 2020
banyak siswa yang lulus walaupun tidak memiliki kartu KIP ya, karena kuota KIP kuliah ini banyak, sedangkan yang mempunyai kartu KIP ini belum terlalu banyak ya. Jadi karena agak sulit ya, mengurusnya ya, perlu waktu. Tidak sulit sih sebenarnya, tapi perlu waktu seperti itu. Jadi antara kuota dan yang mempunyai kartu KIP itu masih lebih banyak kuotanya gitu. Jadi kalian masih punya peluang ya, jangan berkecil hati. Silahkan daftar saja, jangan lupa berdoa dan berusaha untuk lulus di kampus yang kalian inginkan, karena itu yang paling penting ya. Percuma kalian mendaftar di akun KIP kuliah ini tapi kalian di kampus tidak lulus ya. Oke. Kemudian kalian lihat di sini ada status kelengkapan berkas belum lengkap ya, artinya ini belum diisi ya. Ini ada menu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Oke. Nah, nanti kalau kalian sudah semua diisi, maka ini statusnya akan lengkap ya. Oke, silahkan kalian isi. Caranya mengisi dengan misalnya isi biodata, klik biodata, kemudian klik perbarui biodata ya, baru diisi ya. Nah, silahkan diisi. Setelah diisi baru perbaharui biodata, klik lagi perbaharui biodata. Oke. Nah, isi semua, itu keluarga juga diisi. Nah, hubungan dengan ayah, ini maksudnya kandung atau tiri, status ayah, pekerjaan wali, detail ayah ya. Detail ayah ini mungkin keseharian ayah ya, misalnya kerja jam berapa, pulang jam berapa, seperti itu. Kemudian isi ekonomi. Nah, ini dokumen pendukung keadaan ekonomi ini yaitu surat keterangan tidak mampu ya. Silakan bagi kalian yang mempunyai surat keterangan tidak mampu bisa diupload di sini. Yang belum punya bisa juga mencari di kantor desa. Oke, diisi semuanya. Rumah juga, ini rumah tampak depan dan foto ruang keluarga. Foto ruang keluarga ini foto ruang keluarga tanpa orang ya, tanpa kalian ya. Usahakan kelihatan dari lantai sampai atap ya, misalnya atap kalian tidak berisi plafon ya, bolong, usahakan itu kelihatan ya. Jadi dari lantai sampai atap itu usahakan kelihatan ya. Ini juga rumah tampak depan, ini usahakan kelihatan juga dari bawah sampai atas, tapi jangan terlalu jauh juga. Kemudian aset ini misalnya kalian punya sepeda motor, silahkan ditambah sepeda motor. Nah, kemudian prestasi, jika kalian punya silahkan tambahkan prestasi dengan mengklik tambah prestasi. Nah, kemudian rencana, ini adalah rencana saat kalian nanti kalian kuliah ya. Misalnya kalian kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, rencananya kalian tinggal di mana, silahkan diisi di sini. Dukungannya, misalnya kalian didukung oleh paman kalian atau hanya orang tua kalian sendiri, seperti itu. Kemudian transportasi asal ini misalnya kalian kalau di Bali misalnya dari Nusa Penida ya, itu kan dari luar pulau, jadi transportasi asal itu laut itu. Kalau misalnya masih darat, silahkan pilih darat. Nah, kemudian transportasi harian, ini sehari-hari kalian mau naik apa di lokasi kuliah, misalnya jalan kaki, sepeda motor atau sepeda gayung dan lain-lain, atau angkot juga bisa. Nah, biaya transportasi silahkan kalian perkirakan berapa kira-kira habis selama kalian kuliah ya. Oke. Nah, setelah kalian mengisi semuanya di sini, biodata, keluarga, rumah, aset, dan prestasi dan rencana, nanti akan muncul menu lagi satu, yaitu menu seleksi ya. Oke, saya akan contohkan
siswa yang sudah melengkapi semuanya. Oke, yang akan muncul menu baru yaitu menu seleksi. Untuk pengisian NJOP, kalian siapkan dulu surat pemberitahuan pajak terutang kalian, surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan ya, PBB, surat pajak PBB kalian, silahkan dicari. Nah, kalau sudah punya, nah sini kan ada banyak ya, mana dimasukkan ya. Ini ada NJOP tidak kena pajak, NJOP penghargaan. Nah, yang mana yang dimasukkan yaitu NJOP per meter kuadrat ya, yaitu yang bumi, jangan yang bangunan. Yang bumi ya, yang ini dia yang bumi. Nah, ada per meter kuadrat. Nah, ini yang kalian masukkan ya, yang di kotak biru ini, sebesar 3.745.000. Ini yang kalian masukkan nilai NJOP nya. Nah, kalau kalian tidak mempunyai surat pajak bangunan, dan pada saat kalian mencari surat ini dan kalian diwajibkan membayar dengan jumlah yang besar, dan saat itu kalian belum mempunyai biaya, kalian cukup isi 0 ya di NJOP per meternya ini, diisikan 0 saja ya. Ini khusus untuk yang kalian yang tidak punya biaya ya, dinolkan saja. Tapi kalau kalian memang punya biaya, karena ini kewajiban harus dibayar ya, kalian silahkan bayar, kemudian masukkan nilai NJOP per meter kuadrat itu di yang bumi ya, objek pajak bumi ya, masukkan jumlahnya nah, yang di sini. Oke. Ya, baik adik-adik. Nah, di sini ini adalah contoh akun yang sudah mengisi sampai ke rencana ya. Ya, di sini keluarga sudah diisi, ekonomi, dan sampai ke rencana. Oke. Nah, nanti akan muncul menu baru yaitu seleksi. Nah, ya, ini yang paling penting ya. Ini kalian jangan lupa untuk diisi. Nah, di sini ada 3 pilihan, menu pilihan yaitu seleksi LTMPT. Seleksi LTMPT ini adalah seleksi secara serentak ya. Ada dua seleksi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu SNPTN atau SBMPTN. Ada 2 seleksi. Ini yang dilaksanakan secara nasional serentak. SNPTN ini untuk seleksi dengan nilai raport ya, lingkupnya nasional bersamaan. Sedangkan SBMPTN ini seleksinya yaitu dengan tes tulis, lingkupnya juga nasional ya, secara bersamaan. Nah, kemudian di sebelahnya ada menu seleksi politeknik. Nah, politeknik dia berbeda dengan perguruan tinggi ya sistemnya. Jadi di sini ada SNPN, sama juga SNPN ini untuk nilai raport, SBMPTN untuk tes tulis. Nah, kemudian ada seleksi mandiri. Oke, seleksi mandiri ini, apakah kalian sekolah negeri, kampus negeri atau kampus swasta? Nah, banyak yang nanya, Pak, kampus swasta menerima KIP kuliah Pak? Ini sama-sama menerima KIP kuliah ya. Namun bedanya hanya di kuota ya. Di negeri itu kuotanya lebih banyak ketimbang di swasta. Jadi berbeda-beda ya. Seleksi mandiri ini tergantung kampus masing-masing, apakah dia menerima atau tidak. Seperti itu. Jadi silahkan kalian cari tahu sendiri di kampus yang kalian tuju, entah itu melalui website ataupun dengan kontak kampus tersebut. Nah, di menu seleksi ini kenapa saya katakan penting?
karena kalian harus memilih di sini terlebih dahulu, baru kalian bisa mensinkronkan ya, atau memasukkan nomor pendaftaran kalian di pendaftaran kampus ya. Jadi kalian pilih dulu di sini, misalnya kalian melalui SNPTN. Kalian di sini kan belum dibuka ya, dibuka tanggal 14. Klik dulu di sini daftar. Nah, sehingga muncul di detail seleksi ya. Nah, setelah muncul di detail seleksi ini, baru kalian masukkan nomor pendaftaran kalian ke pendaftaran SNPTN. Seperti itu, ke di sini dia. Nah, masukkan ke pendaftaran SNPTN. Ya, ini kan pendaftaran SNPTN kan tanggal 15 sampai 24 itu pendaftaran SNPTN. Saya anggap sudah bisa ya. Nah, karena kalau belum nanti akan saya buatkan video lain lagi ya, supaya tidak tercampur video ini. Nah, sekali lagi pilih dulu seleksi. Nah, di sini sampai muncul detail seleksi yang kalian pilih. Misalnya sini SNPTN, akan muncul SNPTN. Baru kalian masukkan ke pendaftaran SNPTN di website LTMPT. Begitu juga dengan SBMPTN. Kalian ini jangan lupa untuk diklik. Kemudian masukkan nomor pendaftaran ke website pendaftaran SBMPTN, website LTMPT. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk seleksi politeknik maupun seleksi mandiri. Kalian dipilih dulu ini menunya, baru kalian mendaftar ke kampus masing-masing bagi yang seleksi mandiri ya. Nah, tujuannya kalau kalian mengklik menu seleksi ini, artinya kalian menyinkronkan pendaftaran kalian, akun beasiswa KIP kuliah kalian ke pendaftaran kampus, sehingga kalian terdaftar sebagai calon mahasiswa dengan seleksi beasiswa. Itu jika kalian tidak memilih menu seleksi di sini, nanti pada saat mendaftar kampus kalian akan terdeteksi sebagai calon mahasiswa dengan pendaftaran secara umum ya, mahasiswa biasa. Kalian tidak akan masuk seleksi KIP kuliah nanti. Semoga cukup memberi pemahaman ya, sehingga tidak salah paham lagi. Nah, dan pertanyaan yang paling sering saya temukan yaitu, apakah tidak punya kartu KIP itu bisa dapat? Ya, jawabannya bisa. Ya, masih berpeluang ya. Karena pengalaman tahun lalu juga banyak ya, siswa yang lulus tanpa menggunakan kartu KIP kuliah ya. Dan satu lagi, jika kalian tidak lulus di satu seleksi, jangan berkecil hati, lanjutkan seleksi sampai terakhir ya, sampai habis-habisan ya, sampai seleksi mandiri ya. Semoga kalian bisa lulus ya. Nah, sampai di sini dulu video yang saya buat. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar, atau juga bisa tanyakan melalui Instagram.